Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu wanita mulia dalam Islam. Kisahnya begitu terkenal dan menjadi inspirasi banyak perempuan saat ini. Lantas, seperti apakah kisahnya? Aisyah radhiyallahu anha merupakan anak dari Abu Bakar, salah satu sahabat Rasulullah yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin, pemimpin besar setelah Rasulullah meninggal dunia. Aisyah lahir sekitar 4 atau 6 tahun setelah Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Dikisahkan bahwa Aisyah merupakan wanita berparas cantik. Kulitnya begitu putih dan pipinya selalu bersemu merah. Bahkan Rasulullah memiliki panggilan sayang untuknya, yaitu Humaira, yang berarti pipi kemerahan. Sejak lahir, Aisyah begitu istimewa. Malaikat Jibril menyampaikan secara langsung kepada Rasulullah bahwa Aisyah akan menjadi istrinya di dunia dan di akhirat. Sungguh luar biasa. Aisyah menikah dengan Rasulullah sejak masih kecil. Namun, dia baru masuk ke rumah Rasul ketika sudah balik atau dewasa. Aisyah merupakan anak yang cerdas. Apalagi Aisyah belajar langsung dari bimbingan Rasulullah. Inilah yang semakin menjadikannya istimewa. Aisyah bahkan dikenal sebagai wanita paling cerdas dan kritis pada masanya. Bagaimana tidak? Dia menguasai 3 ilmu sekaligus, yaitu ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair. Rumah tangga Aisyah dan Rasulullah terkenal sangat romantis. Banyak yang memujinya, namun banyak juga yang merasa tidak suka. Suatu ketika, Aisyah ikut dalam rombongan Rasul. Dalam perjalanan itu, Aisyah kehilangan sebuah kalung. Aisyah lantas meminta Rasul untuk berhenti sejenak dan mencari kalungnya. Tapi sayangnya, kalung itu tidak ditemukan. Karena lelah, Rasul pun tertidur. Para sahabat mulai gelisah karena sudah mendekati waktu sholat dan mereka telah berhenti terlalu lama. Bahkan di tempat itu tidak ada air untuk wudhu. Banyak yang menganggap semua itu salah Aisyah. Bahkan Abu Bakar sendirilah yang memarahi putrinya itu. Kala itu Abu Bakar bahkan sampai memukul punggung Aisyah. Namun Aisyah tetap diam karena tidak mau mengganggu Rasul yang sedang tertidur di pangkuannya. Ternyata Allah punya rencana lain. Saat itulah turun wahyu tentang tayamum. Umat muslim boleh wudhu menggunakan debu jika tidak ada air. Subhanallah. Sebenarnya banyak sekali teladan yang bisa diambil dari Aisyah. Suatu ketika, seorang pengemis datang ke rumah Aisyah. Kala itu, Aisyah hanya memiliki sepotong roti saja. Dan itu pun bekal untuk buka puasa nanti. Namun, Aisyah memilih untuk memberikan roti itu kepada pengemis.
Semakin lama berada di sisi Rasulullah, maka pengetahuan Aisyah pun semakin luas. Banyak sahabat yang datang kepadanya untuk memastikan kebenaran sebuah hadis. Hal ini semakin menguatkan posisi Aisyah. Namun, karena hal inilah banyak orang yang merasa tidak suka. Bagi orang-orang yang tidak menyukai Rasul, Aisyah merupakan sumber kelemahan Rasul. Dan ketika ada kesempatan, mereka pun langsung memanfaatkannya. Kala itu terjadi sebuah peristiwa penting. Aisyah terpisah dari rombongan Rasulullah. Aisyah telah menunggu lama sekali. Dia berharap salah seorang dari rombongan itu sadar bahwa dirinya tidak ada dan kembali lagi untuk menjemputnya. Namun, tidak ada tanda-tanda apapun. Saat itu, Aisyah merasa ketakutan karena berdiam diri sendirian tanpa seorang pendamping. Ketika Safwan bin Al-Mu'attal lewat dan menawarkan bantuan, Aisyah pun menerimanya. Aisyah merasa bersyukur mendapatkan pertolongan. Namun, pandangan orang-orang padanya menjadi buruk. Masa itu adalah masa setelah turun ayat soal hijab. Seorang wanita berpergian sendiri dan ditemani oleh pria yang bukan suami atau keluarga adalah hal yang tercela. Banyak cerita berhembus tentang kedekatan Aisyah dan Safwan. Hal ini membuat Rasulullah sangat terpukul. Hingga tanpa sadar, sikap Rasulullah pun berubah. Ketika mengalami hal itu, hati Aisyah pun hancur. Rasulullah terus berdoa meminta petunjuk dari Allah mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dan turunlah Quran Surat An-Nur ayat 11 yang berisi, "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar." Begitu ayat tersebut turun, Rasulullah pun menangis. Ayat itu menjawab segala tuduhan yang tidak benar terhadap Aisyah. Dan ketika Rasul ditanya, "Siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Aisyah."